malah. Mas terkait baliho Pak Prabowo dengan Mas Gibran di Kabupaten Kudus ini Mas, yang Mas Ansam. Terima kasih untuk baliho yang ada di Kabupaten Kudus. Secara struktural memang belum kami instruksikan, itu mungkin dari relawan-relawan Pak Prabowo atau Mas Gibran yang memasang. Jadi kami di struktural Partai Gerindra masih menunggu instruksi karena terkait pasangan ini Pak Prabowo dan Mas Gibran. Kami DPC Kudus mengusulkan memang hari ini, sore ini kami bersama pengurus ranting, pengurus PAC, terus saya partai akan mendeklarasikan bahwasanya Mas Gibran menjadi cawapres dari Pak Prabowo. Jadi usulan dari bawah ini akan kita sampaikan beliau Pak Prabowo. Harapan kami setelah ada keputusan dari MK mengenai batas usia bisa langsung dideklarasikan secara nasional. Mas, putusan MK kan belum keluar. Iya. Kenapa kok minta dideklarasikan? Nah, makanya itu kami dari bawah kan mengusulkan untuk pasangan dari Pak Prabowo, kita kepingin Mas Gibran, supaya nanti menjadi sebuah pertimbangan dari DPP untuk menggait Mas Gibran sebagai wakil presiden dari Pak Prabowo. Makanya kami masih menunggu dari partai sebelah kan menganggap kalau Gerindra nggak punya kader lain apa Mas? Kalau nanti Mas Gibran, kan Mas Gibran statusnya masih di PDI. Oh, untuk itu memang kan partai ini juga sangat dinamis ya, pergerakan dari yang dulu aja kita bersama Partai Hijau setahun, tapi setelah itu juga nggak bersama. Tapi dengan ini kemungkinan di politik adalah last minute, jadi sangat dinamis. Harapan kami, harapan warga Gerindra ya dari Sabang Merauke itu mengusulkan untuk Mas Gibran yang menjadi pasangan dari Pak Prabowo. Mas Sulis, untuk deklarasi ini apakah ada instruksi langsung dari DPP atau dari DPD Jawa Tengah? Ya, instruksi sih secara tidak, tapi kita berinisiatif semua inisiatif untuk melakukan ini supaya apa? Supaya memang benar-benar menjadi sebuah keputusan dari DPP untuk mengambil Mas Gibran menjadi cawapres. Kenapa kok yang diusulkan Mas Gibran itu secara usia juga masih sangat muda dan juga masih banyak kader lain mungkin dari partai koalisi Gerindra sendiri, partai koalisi yang bergabung dengan Gerindra kan juga ada kader-kader yang lain. Nah, ini pertanyaan bagus. Jadi kombinasi ini adalah kombinasi yang ideal ya, antara kombinasi yang sudah berpengalaman Pak Prabowo dan anak muda yang energik Mas Gibran, dan juga biasanya ada militer dan sipil. Ini sebuah kombinasi yang sangat bagus menurut kami. Di samping itu pengalaman Mas Gibran sebagai wali kota dan juga sebagai putra dari presiden juga kan ada sangat pengaruh. Jadi di Mas Gibran ini mewakili generasi Z ini kan, milenial yang lagi tren, itu mewakili hampir 60% pemilih di Indonesia ya. Jadi harapan kami seperti caleg-caleg kami di Kudus juga muda-muda, pengurus DPC Kudus juga muda-muda. Ini harapan kami bisa menular juga di DPP. Ini ada kombinasi yang luar biasa, yang berpengalaman ada pada Pak Prabowo, yang energik ada di Mas Gibran. Mas, deklarasi ini serentak? Serentak se-Indonesia? Ya, ada sebagian besar memang untuk minggu ini untuk mengusulkan Mas Gibran. Ada kemungkinan dapat bocoran bahwa MK nanti menyetujui atas ambang batas usia itu Mas, bagaimana ini? Nah, itu di luar kewenangan kami. Makanya MK kan sekret juga di luar kewenangan. Adanya MK memutuskan lain Mas, apakah ada calon lain Mas yang mendampingi Pak Prabowo? Oke Mas, itu juga menjadi sebuah bahan juga. Kemarin kan mengerucut beberapa nama, ada Pak Erick Thohir dari PAN kan mengusulkan itu, Golkar mengusulkan Pak Airlangga Hartarto, terus di yang netral ini ada Bukoviva ya, terus ini Mas Gibran ya. Tapi warga Gerindra utamanya di Kabupaten Kudus ini menghendaki Mas Gibran. Dipilihnya Mas Gibran apa dalam rangka Jokowi efek agar Pak Prabowo ini semakin lancar menjadi presiden? Ya, sebab tidak Jokowi efek ke Pak Prabowo sangat signifikan. Ya, ada kemungkinan, banyak faktor lah. Di Mas Gibran itu poin-poin tadi kan saya sebutkan banyak faktor. Faktor Pak Jokowi ada, di faktor Mas Gibran sebagai wakil dari generasi milenial, mewakili yang muda itu juga ada, karena 60% juga luar biasa banyak loh kalau mewakili generasi muda. Jadi harapan kami itu sebuah kesatuan yang sangat ideal, pasangan ideal membawa Indonesia untuk menjadi Indonesia maju di 2045. Lagi ada
ada berapa titik yang dipasang baliho di Kudus ini? Titik baliho, kami sih secara partai belum tahu Mas, tapi info-info kan akan semua titik strategis di Kudus dipasang oleh relawan. Kemarin koordinasi, kita sudah mengajukan juga proposal ke DPP. Kelihatannya di setiap tempat-tempat strategis Kudus akan ada baliho Pak Prabowo Mas Gibran. Ya, karena memang instruksi dari DPP itu memang kemarin suruh untuk bisa kita meningkatkan elektabilitas dari pasangan kita itu ya. Jadi harapan kami ya ini ngefek juga. Yang memasang ini dari relawan Prabowo atau dari mana Pak? Relawan Pak Prabowo atau Mas Gibran mungkin ya. Ya banyak relawan yang sekarang bekasnya dari dulu Pak Jokowi kan juga banyak juga yang bergabung ke kita. Ya. Jadi satu-satunya kita belum bisa menitik relawan yang mana dan seperti apa kita belum tahu Mas. Ya kan relawan masih underground. Wah betul, mereka kan geraknya senyap, tiba-tiba ada, jadi tidak terus kita koordinasi tidak kalau masalah gambar itu. Jadi mereka berinisiatif, biaya sendiri juga mereka, tanpa ada dari kita dari partai. Sampai kapan akan dipasang itu? Sampai ya minggu tenang lah, sampai akhir batas waktu kampanye. Sore ini Mas Gibran datang? Oh enggak. Salam Indonesia. Prabowo. Gerindra. Kami. Pengurus DPC Partai Gerindra Kudus. PAC. Dan saya Partai Gerindra Kudus. Berdasarkan Rapimcam. Mengusulkan. Saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden mendampingi Bapak Haji Prabowo Subianto